Apa yang pernah dijanjikan itu pasti terjadi. Oke? Kita lihat Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana model penjaranya Yusuf. Nah, ini belajar fakta di atas fakta. Kalau pola pikir kita bisa diubahkan seperti pikiran Kristus. Masalah seberat apa, bagaimanapun keadaan kita, percayalah. Tunggu fakta di atas fakta itu tadi. Ya, silakan dibaca Kejadian 41 ayat 14. Ayo lanjut, siapa aja boleh. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan. Nah, kata tutupan Inggrisnya bilang apa? Dungeon. Oke, terus? Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Saudara, Mesir itu punya 4 macam penjara. Ya, sejarah itu menuliskan. 1 itu prison kalau bahasa Inggrisnya. Ya, penjara biasa. 2 itu kurungan kalau dalam bahasa Indonesia, jail. Jadi masuk di sel. 3 itu dungeon. Itu ruangan bawah tanah. 4 itu yang dibuang ke dasar. Itu Musa yang kena. Kenapa Musa kena yang 4? Sebab Firaun sebagai opa nggak tahan lihat cucu angkatnya ini di penjara. Dan lebih baik kamu pergi sudah. Tapi kalau sampai dibuang ke dasar, itu tergantung fisiknya kuat atau tidak. Tuhan menjamati Firaun sehingga dia buang aja ke padang gurun. Karena Tuhan punya rencana. Nah, dari 4 macam penjara, yang ketiga ini paling celaka. Yang kena pada Yusuf. Dungeon atau tutupan dalam bahasa Indonesia itu ruangan bawah tanah, saudara. Nggak ada sinar matahari. Itu bentuknya itu berdiri, kubur apa itu penjaranya seperti sumur. Jadi bayangkan selama Yusuf di penjara, berak, kencing, tidur itu berdiri. Sudah berdiri, Mazmur menuliskan, kakinya dirantai, lehernya pun dibelenggu besi begitu. Ayo, mau fakta apa yang ditunggu lagi? Dan vonisnya seumur hidup tanpa diadili. Saya tidak tahu saudara mikir apa dalam hati saudara untuk mempercayai papa yang kita nggak pernah lihat. Dalam menantikan semua itu. Konsep itu pikiran yang menentukan. Mari kita lihat. Seharusnya Yusuf itu sudah nyumpai kakak-kakaknya. Bisa-bisan itu. Lo betul enggak? Habis nyumpai. Yang kedua. Wah, dia sudah nggak tahu ngomong pakai bahasa apa itu tentang istri Potifar yang kurang ajar itu. Betul enggak? Yang memfitnah dia bisa-bisan. Yang luar biasa. Dia nggak sakit hati pada orang-orang itu. Maka itu kenapa saya ajak saudara baca yang Kejadian 45. Itu saya kagum. Kok bisa dia ngomong seperti itu? Dia akui, kamu yang jual aku. Jelas. Tapi papa punya rencana lain. Kesimpulannya sampai sini dulu ya sebelum kita lanjut. Jangan pernah nyalakan siapa saja. Walaupun kita tahu orang itu yang menjatuhkan atau merusak atau menghancurkan, memfitnah, merugikan dan macam-macam lagi terhadap kita. Kok nggak ada yang ngamen? Kenapa? Karena ada fakta di atas fakta tadi itu. Yang kita harus tahu dari Papa di surga itu apa. Itu hebat sekali. Sungguh saya tidak pernah menemukan contoh lain yang paling hebat kecuali Yusuf dalam Alkitab itu. Bagaimana dia hidup dengan pola pikir yang benar. Punya pikiran Kristus dalam hidupnya. Jadi maaf, kekristenan kita tidak dinilai. Berapa puluh tahun kita jadi Kristen? Enggak. Tapi kekristenan kita akan dinilai seberapa dalam kita memiliki pikiran Kristus. The mind of Christ. Kalau kita bisa memiliki pikiran Kristus, soal hidup itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Menyenangkan sekali. Hebat Tuhan itu. Asal kita mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Dia. Oke? Kejadian 45, saudara. Ayat 8. Aduh, hasilnya, saudara. Kalau kita mau hidup, Roh Kudus tolong kami. Supaya kita tahu ini. Hasilnya itu dahsyat sekali. Kalau the mind of Christ. Pikiran Kristus ada dalam kehidupan kita. Satu-satunya orang di seluruh Alkitab.
yang ditulis dengan tegas dan jelas mewakili Tritunggal Kudus Umat Yusuf. Coba baca ayat 8-nya. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Siapa duluan? Nah, kembali diulang. Tuhan yang nyuruh aku ke sini. Padahal dia ngomong tadi, kamu yang jual aku. Terus? Advisor. Oke. Father. Ada kata itu lagi? Ya, as father. Oke. Terus? Advisor itu father. Terjemahan lain? Manager. Ya. Kuasa. Lord. Ya. Bahasa Inggris pakai kata apa itu? Manager. Yang lain. Terjemahannya Lord. Oke. Ya. Father ya. Terus? Ya. Saudara, wakil dari Bapa di surga. Lord itu Yesus Tuhan. Ruler itu penguasa, itu Roh Kudus. Hebat sekali. Nah, sekarang kita lihat. Umur Yusuf bisa diketahui. Saat itu ya, kalau kita ukur dari Kejadian 37, sampai pada hari dia jadi raja, itu umur 30 tahun. Nanti di pasal 41 nanti saudara lihat. Nah, umur Firaun gak dijelaskan berapa saat itu. Tapi kan kita tahu. Kira-kira siapa lebih tua, Firaun atau Yusuf? Ya jelas Firaun. Nah, bagaimana mungkin orang lebih muda jadi papanya orang lebih tua? Saudara, buat kebenaran ini luar biasa. Disebut papa bukan karena fisikal, bukan karena melahirkan. Tapi kata father, kata papa, itu buat rasa aman, secure. Gelisah Firaun. Sebelum dia ketemu Yusuf, dia gelisah. Karena dia mimpi yang aneh sekali. Kalau kita baca itu betul-betul luar biasa. Dia mimpi, orang gak ngerti, dia marah-marah. Itu Firaun. Karena takut semuanya, orang-orang dipanggil gak ada yang ngerti. Salah seorang ingat. Oh, aku kenal ada orang di penjara. Begitu kita baca di pasal 41-14, begitu Yusuf dipanggil keluar dari tutupan itu. Harus cukur, harus ganti pakaian. Kenapa cukur? Pasti dia sudah kayak monyet betul itu. Ditahan di dalam bawah tanah, gak ada matahari, pasti lembab, bisa bayangkan. Terus baunya kayak apa bajunya itu. Oke, harus keluar, gak ada Firaun. Saudara, di mana saja saudara ditempatkan, di pekerjaan, di sekolah, di mana saja, laki maupun perempuan kita ini, tanda Kristen yang pertama akan muncul di hidup saudara dan saya. Bukan karena orang-orang tahu kita rajin ke gereja. Bukan. Tapi kehadiran kita membuat orang rasa secure, rasa aman. Saya harap ngerti kata ini, saudara. Pokoknya kalau orang itu lihat saudara hadir, semua bilang, aduh, ada sesuatu yang rasa aman betul. Nah, itulah kehadiran seorang papa. Jadi bagi Firaun bukan umurnya Yusuf itu. Tapi ada dia rasa aman. Kerajaannya aman. Itu kehadiran papa. Maka itu kalau ngetes paling gampang ya. Ini sudah saya lakukan puluhan tahun ini. Ya. Saya selalu mengajak semua keluarga-keluarga yang saya kenal, saya ajarkan juga di mana-mana. Untuk tahu figur seorang papa. Itu betul papa atau tidak di rumah. Tanya anak-anaknya dengan pertanyaan ini. Hei, menurut kamu lebih senang papa di rumah atau tidak? Ngerti kata-kata itu. Kalau sampai anak jawab, oh kamu senang kalau papa gak pulang. Ya sudah tahu deh ini siapa ini papa ini. Karena papa itu membuat anak itu rasa aman. Dan itu yang dialami oleh Firaun. Sebagai tuan atas seluruh istananya. Kehadiran Yesus. Ada yang memimpin. Saudara, seorang leader, percayalah, itu bukan karena posisinya, betul nggak? Bukan karena jabatannya, bukan karena dilantiknya, tidak. Tapi seorang leader itu diketahui bahwa orang-orang di tempat itu merasa yakin kalau dia ngomong pasti benar. Bapak yang pernah dijanjikan.